Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung pada video kami. Pada kali ini, saya akan menyampaikan salah satu hasil penelitian kami, khususnya tentang fenomena efek sinergis kitin dan asam galat sebagai antioksidan minyak kelapa. Mengapa saya melakukan penelitian ini? Salah satunya adalah karena kita tahu bahwa tubuh kita itu perlu antioksidan. Mengapa kita perlu antioksidan? Karena tubuh kita pada dasarnya secara alami dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi dari makanan, yaitu dari reaksi pembakaran lemak, protein, karbohidrat, dan sebagainya, itu hasil akhirnya selain karbon dioksida dan air dan juga tenaga, juga menghasilkan radikal bebas dan oksidan yang selanjutnya nanti mungkin lebih tepatnya disebut juga prooksidan. Prooksidan ini adalah memacu oksidasi lebih cepat atau lebih banyak. Nah, dalam proses metabolisme itu, oksigen akan diubah menjadi air dan sebagian mungkin akan membentuk suatu senyawa reaktif yang kita kenal sebagai reaktif oksigen spesies atau biasa disingkat dengan ROS ya. Nah, ROS ini dapat menyerang molekul lain hingga molekul lain itu teroksidasi dan juga menjadi molekul yang tidak stabil. Nah, masalahnya molekul ini sangat reaktif, bahkan bisa menyerang molekul-molekul sehat. Nah, dalam tubuh kita, selain secara biologi kita tahu ada sel-sel sehat, nah di dalam sel itu kan ada molekul-molekul. Secara kimia kita melihatnya itu sebagai molekul atau senyawa. Nah, ROS ini ada berbagai bentuk. Nah, ini contohnya bisa kita lihat di jurnal APAC et al. 2013. Ini adalah contoh-contoh dari ROS. Nah, ROS ini semuanya sangat reaktif. Ini tidak stabil. Ini bisa menyerang molekul dari sel-sel sehat di dalam tubuh kita. Selain faktor internal, sebenarnya juga ada faktor eksternal, yaitu dari luar tubuh. Kita tahu bahwa dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak lepas dari keadaan lingkungan yang barangkali sebagian itu merupakan pemicu terbentuknya radikal bebas. Contoh dari cahaya matahari, terutama sinar ultraviolet, itu juga dapat bereaksi dengan oksigen menghasilkan suatu radikal bebas yang dapat juga menyerang tubuh kita. Kemudian dari polusi udara dan juga mungkin dari faktor-faktor lain dari berbagai mungkin ya sebagian kita yang kena asap rokok atau sebagian orang yang suka minum alkohol. Nah, itu juga memacu terbentuknya radikal bebas. Nah, contoh dampak radikal bebas ini yang paling nyata itu kita lihat itu kalau kita mengupas apel. Nah, apel yang sudah terluka itu mungkin waktu baru dikupas itu atau diiris ya, itu warnanya masih putih cerah begitu. Tapi kalau kita biarkan tidak berapa lama sudah mulai coklat. Bahkan kalau dibiarkan semakin lama dia semakin coklat. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi di dalam tubuh kita juga bisa terjadi dan itu bisa memicu adanya berbagai penyakit seperti penyakit jantung, infeksi, tumor, kanker, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebisa mungkin reaksi-reaksi dari dampak negatif radikal bebas ini harus dihentikan atau dicegah. Sebisa mungkin itu diperlambat.
Nah, kerusakan sel akibat adanya radikal bebas itu, ini contoh reaksinya. Ini yang bagi senang kimia, ini kita bisa lihat ya. Ini salah satu yang menyerang salah satu jenis protein. Nah, kita bisa lihat, bisa memang ada reaksi. Jadi selain protein juga dia bisa menyerang lipida atau lemak, bahkan juga menyerang berbagai bagian dari molekul DNA. Tubuh manusia secara alami sebenarnya juga memiliki sistem antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang secara terus-menerus. Ya, kita tahu tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa tubuh kita secara alami juga menghasilkan radikal bebas. Bahkan dalam proses pertahanan tubuh, bisa jadi suatu ketika kita juga akan menghasilkan radikal bebas dalam rangka untuk menangkal ancaman misalnya virus atau mungkin dari molekul-molekul asing yang dianggap mengancam tubuh. Bisa jadi tubuh kita juga menghasilkan radikal bebas sebagai bagian dari pertahanan tubuh. Nah, masalahnya adalah antioksidan di dalam tubuh kita, juga kemampuan sistem untuk menghasilkan antioksidan juga terbatas. Akibatnya apabila jumlah radikal bebas itu berlebihan, tentu saja semestinya tubuh kita mendapat asupan antioksidan dari luar. Nah, antioksidan ini harapannya dapat menghentikan proses perusakan sel, yaitu dengan cara memberikan elektron kepada radikal bebas yang barangkali dapat merusak sel-sel yang normal atau sel sehat. Nah, secara umum, antioksidan ini dapat dikelompokkan menjadi antioksidan yang sangat kuat, sedang, lemah, dan sangat lemah. Jadi kalau IC50 atau konsentrasi penghambatan aktivitas antioksidan itu semakin rendah, berarti antioksidan itu kita sebut semakin kuat. Nah, menariknya, salah satu bahan alam yang memiliki aktivitas antioksidan adalah kitosan. Ya, saya tertarik penelitian menggunakan kitosan sebagai antioksidan karena kebetulan saya dan tim dan rekan-rekan belajar tentang kitosan cukup lama, dan kita tahu bahwa kitosan ini dapat dimodifikasi. Bahkan nanti kita bisa gandeng atau kita bisa gabung dengan molekul-molekul lain yang barangkali dia juga merupakan antioksidan yang lebih kuat. Nah, menariknya lagi adalah kitosan ini tidak toksik. Dia juga biodegradable dan biokompatibel. Artinya dia tidak mencemari lingkungan, juga tubuh kita tidak menolak. Nah, berbagai hasil penelitian, banyak publikasi ya, ini seperti mungkin ini lebih banyak publikasi yang ada, kita bisa lihat di berbagai literatur, bahwa derivatisasi atau turunan dari kitosan itu dengan modifikasi yang tepat, maka akan diperoleh produk turunan kitosan yang memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi. Namun hasil kajian kami, kajian literatur secara intensif menunjukkan sampai sekarang belum ada turunan dari kitosan tersebut yang merupakan antioksidan sangat kuat. Umumnya yang ada itu lemah, sedang, atau kuat saja. Selanjutnya saya berpikir bagaimana kalau kitin jadikan sebagai antioksidan. Karena kita tahu bahwa kitin ini merupakan bahan induk dari kitosan. Nah, kitin ini bisa dapat diperoleh dari cangkang udang, cangkang kepiting, beberapa serangga, dan sebagainya,
Yang prosesnya untuk diubah menjadi ketosan ini memerlukan bahan kimia, juga memerlukan energi ya, dalam arti pemanasan, dan tentu saja memerlukan waktu dan juga biaya. Nah, seandainya kitin ini bisa dijadikan langsung menjadi suatu turunan kitin yang memiliki aktivitas antioksidan lebih baik, tentu saja kitin akan menjadi lebih ekonomis dibandingkan kitosan. Nah, kita tahu bahwa kitin itu merupakan salah satu polimer alam yang paling melimpah ya. Kalau di laut dia nomor 1, tapi kalau di bumi secara umum dia memiliki kelimpahan nomor 2, yaitu setelah selulosa. Jadi ini sangat menarik menurut saya itu. Nah, penelitian tentang kitin sebagai antioksidan sangat sedikit, sangat bertolak belakang. Kalau kitosan sebagai antioksidan sudah cukup banyak, tapi kalau kitin belum banyak. Oleh karena itu saya tertarik bagaimana kalau kita menguji kitin sebagai antioksidan. Nah, penelitian kami sebelumnya tentang model HKSA. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan kajian teoritis, yaitu analisis hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas, atau sering disebut sebagai HKSA, untuk senyawa kitosan dan turunannya sebagai antioksidan. Jadi analisis HKSA ini dilakukan dalam rangka untuk mencari kira-kira parameter struktur molekular yang manakah yang berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan dari kitosan. Nah, ini sebagian dari hasil penelitian kami ya. Mungkin kami tampilkan ini contohnya. Nah, ini adalah untuk karboksimetil ketosan. Nah, dari hasil analisis HKSA diperoleh dua model, yakni model 1 dan model 2. Model 1 ini deskriptornya adalah energi hidrasen energi. Kemudian yang model 2 adalah luas permukaan polar atau polar surface area. Nah, dari hasil uji goodness of fit menunjukkan dua-duanya ini sudah memenuhi syarat. Artinya secara regresi, baik model 1 dan 2 ini baik. Ya, kita bisa lihat koefisien determinasi atau R-square itu semuanya di atas 0,9. Kemudian koefisien korelasi atau R juga di atas 0,95 ya. Nah, ini menunjukkan ini cukup baik ya. Kemudian F-nya juga relatif tinggi. Nah, p-value-nya semuanya juga di bawah 0,05. Namun, setelah kita uji validasi, ternyata hanya model 2 yang memenuhi syarat. Ya, kita lihat di sini model 1 nilainya Q kuadrat itu di bawah 0,5, sedangkan model 2 di atas 0,5. Ini menunjukkan bahwa model 2 yang valid. Nah, dari hasil model itu, kemudian kami mencoba untuk mendesain struktur molekul kitosan yang seperti apakah yang akan memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat. Nah, kami sudah mencoba berbagai struktur molekul. Nah, di antara berbagai struktur itu ternyata ada dua molekul turunan kitosan yang memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat. Ya, kita bisa lihat dari nilai IC50 di bawah 50 ppm. Ini ada dua model. Jadi kalau model yang satu ini, model yang pertama ini, kita lihat ini ternyata yang lebih bagus itu adalah yang ditambahkan ini gugus aktif dari asam galat. Nah, asam galat yang terletak di N, kalau yang ini asam galatnya diletakkan di O, yang model 2.
Nah, ternyata memang lebih bagus kalau asam galatnya itu terikat secara kovalen di gugus amina dari kitosan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kitin? Nah, ini tentu saja dengan mudah kitosan diubah menjadi kitin, itu tinggal merubah gugus amina menjadi gugus ditambahkan dengan gugus asetil. Nah, kami sudah mencoba berbagai model struktur, ternyata yang memiliki IC50 hanya satu model ini. Nah, yaitu yang gugus atau situs aktif dari asam galat diletakkan di O. Kalau diletakkan di N justru lebih rendah. Nah, ini malah menarik karena kitin pada dasarnya gugus aminanya itu banyak terasetilasi. Jadi ini merupakan ikatan asetamida, bukan amina bebas. Nah, kalau ini adalah gugus asetil, yang ini adalah gugus karboksimetil ya. Nah, karboksimetil ini ternyata juga dapat membantu meningkatkan aktivitas antioksidan. Nah, ini gambar struktur molekul 3 dimensi dari hasil optimasi MNDO, dan ini hasil optimasi dengan PM3. Mungkin nanti dalam video yang lain akan saya jelaskan manakah yang lebih baik, MNDO atau PM3. Selanjutnya, selain kajian secara teoritis, yaitu dengan metode HKSA, kami juga sudah melakukan uji eksperimen. Nah, hasil uji eksperimen menunjukkan bahwa kitin asam galat dan kitin yang teraktivasi asam galat memiliki aktivitas antioksidan. Sebenarnya kita tahu bahwa minyak goreng, yaitu minyak kelapa ataupun minyak sawit, secara alami juga mengandung antioksidan. Ya, kita tahu bahwa salah satu antioksidannya adalah beta karoten ya, atau vitamin A ya, yang ada di dalam minyak sawit. Namun dalam proses pengolahannya RBDPO itu biasanya dilakukan salah satu prosesnya ada dilakukan proses refinery bleaching. Nah, proses pemucatan itu dimaksudkan untuk mengurangi asam lemak bebas atau FFA itu. Nah, tentu saja proses itu dapat berdampak akan mengurangi komponen antioksidan alami tadi. Akibatnya tentu saja menjadi lebih mudah teroksidasi dibandingkan kalau tanpa vitamin A misalnya. Nah, biasanya minyak goreng itu ditambah minyak goreng sawit ya, yang di dalam kemasan ya secara komersil sudah ditambahkan antioksidan, misalnya TBHQ ya, atau bisa juga vitamin E karena lebih aman, vitamin E lebih bagus. Namun sayangnya vitamin E ini termasuk senyawa yang tidak stabil dan harganya juga sangat mahal. Oke, dalam uji eksperimen ini kami menggunakan dua kontrol, yaitu pembanding 1 dan pembanding 2. Nah, kita lihat pembanding 1 ini adalah minyak kelapa tanpa antioksidan dan tanpa proses pemanasan. Nah, ini semuanya didiamkan selama 30 menit ya. Nah, bilangan peroksidannya atau peroxidant value PV itu 2,17. Atau dalam satuan miliequivalent per kilogram adalah 21,7. Nah, standar SNI maksimal PV, nilai PV untuk minyak goreng adalah 5 miliequivalent per 100 gram atau 50 miliequivalent per kilogramnya. Jadi ini sebenarnya semuanya masih memenuhi syarat ya. Nah, pembanding 2 ini juga tanpa antioksidan, tetapi dengan pemanasan selama 30 menit
pada suhu 85 derajat Celcius. Kita lihat terjadi peningkatan. Jadi kalau pembanding 1 yang tanpa pemanasan itu 21,7, kemudian kalau dengan pemanasan bilangan peroksidannya menjadi 38. Nah, dari 21 ke 38 ini, dari 21,7 ke 38, itu berarti kenaikannya sekitar 75%. Ini ada kenaikan. Nah, menariknya, kalau kita tambahkan kitin, ternyata 32,6. Setelah dipanaskan selama 30 menit pada suhu yang sama, yaitu 85 derajat Celcius, ternyata bilangan peroksidannya 32. Jadi kalau kita lihat tanpa kitin itu 38. Berarti memang ada selisih. Nah, penurunannya dibandingkan ini sekitar 14%. Nah, kalau asam galat itu 35. Ini turunnya sangat sedikit ya dibandingkan yang ini ya. Jadi kita lihat 7% penurunannya ya, selisihnya. Nah, menariknya kalau minyak kelapa ditambah kitin yang teraktivasi asam galat, penurunannya cukup signifikan, yaitu dari 38 menjadi 24 atau sekitar 35,7%. Nah, inilah yang saya sebut sebagai efek sinergis. Nah, kita tahu di dalam obat ya, terutama di bidang farmasi, itu kan ada efek aditif, ada efek sinergis, dan ada juga efek yang antagonis. Nah, ini menariknya, kitin dan asam galat ini kalau digabung efeknya sinergis. Yang paling mudah kita bisa lihat di sini, kalau hanya kitin kan 14 penurunannya. Kalau hanya asam galat 7. Ini 14 tambah 7, kalau seandainya ini efeknya itu aditif saja, tentu saja 7 tambah 14 kan 21. Nah, ini ternyata bukan 21, tapi 35. Jadi ini menunjukkan bahwa proses aktivasi kitin oleh asam galat itu dapat menimbulkan efek sinergis. Dan ini juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa asam galat itu bereaksi dengan kitin secara kimia. Jadi kemungkinan terbentuk suatu ikatan kovalen. Nah, ini kebetulan data IR-nya tidak bisa kami tampilkan di sini. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yang pertama, analisis HKSH atau hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas dapat membantu kita untuk menemukan senyawa antioksidan yang sangat kuat berbasis pada senyawa kitin maupun kitosan. Kesimpulan nomor 2, minyak kelapa yang tanpa antioksidan maupun tanpa pemanasan juga dapat teroksidasi. Nah, kesimpulan nomor 3, tingkat oksidasi minyak kelapa yang dipanaskan itu lebih tinggi daripada minyak kelapa yang tanpa pemanasan. Jadi ini menunjukkan bahwa minyak goreng, ya, minyak kelapa yang digunakan untuk menggoreng berkali-kali akan berisiko meningkatkan radikal bebas. Nah, kesimpulan nomor 4, dari data tadi kita sudah lihat bahwa kitin maupun asam galat masing-masing merupakan antioksidan yang terbukti dapat menghambat oksidasi minyak kelapa. Nah, kesimpulan nomor 5, kitin teraktivasi asam galat merupakan antioksidan yang lebih efektif daripada kitin saja ataupun asam galat saja. Demikian presentasi hasil penelitian kami. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.